Shalom Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik dan anak-anak semua. Hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi mari sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, Sang Firman yang hidup, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1-10. Yang demikian sabda Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada sebuah kesaksian di dalam sebuah kegiatan PA Persekutuan Alkitab. Ada seorang jemaat. Jemaat tersebut adalah seorang lelaki paruh baya. Di dalam
PA tersebut ada sesi sharing-sharing di dalam persekutuan itu. Nah, seorang parubaya tersebut adalah seorang yang belum mengenal Kristus. Kehidupannya dahulu cukup jauh dari kehendak Tuhan. Kehidupannya sering menyimpang seperti pemabuk, kemudian suka mengambil yang bukan miliknya dan membuat berbagai keresahan di sekitar kehidupan di masyarakatnya. Di dalam kehidupannya yang demikian, lelaki parubaya ini ternyata mempergumulkan apa yang dia lakukan. Ternyata kehidupannya itu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, dirinya menyadari bahwa kehidupannya itu tidak baik dan pola hidup yang demikian itu ternyata membuatnya tidak nyaman. Menyadari akan hal itu, lelaki parubaya yang dalam PA tersebut bersaksi itu kemudian memiliki kerinduan bahwa kehidupannya itu tidak baik dan dia harus memperbaharui kehidupannya untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kesaksian dari seorang parubaya ini sungguh menginspirasi bagi kita semua. Dari seorang yang tadinya tidak mengenal Kristus, tidak dekat dengan Kristus, kini sudah lebih mendekatkan diri kepada Kristus. Berkaitan dengan kesaksian seorang lelaki parubaya ini, hari ini kita akan belajar dari kesaksian seorang Paulus. Di dalam suratnya di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, di sini ada sebuah kesaksian dari Paulus. Kesaksian Paulus di sini ialah mengenai dirinya yang menerima penglihatan dan penyataan dari Tuhan. Paulus adalah Rasul Yesus Kristus yang dahulu bernama Saulus. Ia termasuk golongan Farisi dan kehidupannya dulu itu turut menganiaya orang-orang Kristen. Dan ia bertobat dan dipanggil menjadi rasul, khususnya di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Dan ia juga melakukan perjalanannya untuk menyebarkan Injil dan mendirikan jemaat-jemaat. Nah, untuk memelihara jemaat-jemaat itu, ia menulis surat-suratnya dan salah satunya di jemaat di Korintus ini. Dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10, ini diceritakan kesaksian pertobatan Paulus yang dialaminya 14 tahun yang lampau. Di mana ketika Paulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, pada saat itu Paulus menerima penglihatan melalui cahaya yang amat terang. Dan dalam cahaya itu dia mendengar ada suara Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu menyapa dirinya. Dan ia di dalam penglihatan yang amat terang itu ia mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan selama kebutaannya itu Paulus merefleksikan perjumpaannya itu dengan Tuhan Yesus dan kemudian ia mau bertobat. Atas apa yang dialaminya tersebut, Paulus memberikan kesaksian kepada jemaat. Namun, kesaksian yang dia sampaikan bukan bermaksud untuk meninggikan atau menyombongkan dirinya. Dan hal ini ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku
supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus di sini tidak mau meninggikan diri oleh karena dia sadar bahwa dia memiliki kelemahan di dalam dirinya. Ketika ia meminta kepada Tuhan supaya kelemahannya tersebut diangkat dari dirinya, Tuhan justru tidak mengabulkannya. Mengapa demikian? Hal ini dimaksudkan supaya di dalam kelemahannya Paulus dapat merasakan kuasa Tuhan di dalam diri Paulus. Di sini dijelaskan juga, ditegaskan di ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu ingin supaya Paulus itu senantiasa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ayat ini sungguh membawa penguatan bagi Paulus supaya di tengah berbagai kelemahan, berbagai keterbatasannya, dirinya tetap memiliki spirit, memiliki semangat. Melalui peristiwa pertobatan Paulus, kita dapat melihat bahwa Paulus menerima penglihatan dan penyataan dari Tuhan, dan hal ini mengundang dirinya menjadi menyadari bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam ayat yang ke-10 juga ditegaskan kembali mengenai dirinya yang dengan sukacita dan bersedia dengan ikhlas menjalani setiap proses. Dan Paulus mengungkapkan komitmennya bahwa di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, dirinya harus tetap percaya bahwa semua itu akan disertai oleh Tuhan. Sebab semangat yang dimiliki Paulus ini dapat mengundang setiap kita juga memiliki semangat ketika kita ada di dalam kelemahan. Semangat yang sungguh menggairahkan dari dalam diri Paulus ini ialah di ayatnya yang ke-10b. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hal ini mengundang sebuah penguatan sekaligus sikap optimistis di dalam kelemahannya, sekalipun dirinya ini masih memiliki kekuatan yang bersumber dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui kesaksian Paulus ini kita dapat melihat bagaimana komitmen Paulus di dalam dia menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan. Paulus yang pada saat itu lemah menyadari bahwa dirinya masih memiliki sang sumber kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Di tengah kelemahannya, dia menerima kekuatan dari Yesus yang menutup kelemahannya sehingga ia tetap bersemangat di dalam perjalanan pelayanannya. Melalui kesaksian pertobatan Paulus yang demikian, kita dapat belajar untuk meneladani sikap Paulus ini, di mana Paulus di dalam penderitaannya dan kesulitan, dia tetap memiliki kekuatan iman kepada Yesus Kristus, terutama keteguhan iman di dalam menghadapi berbagai musim kehidupan. Demikian juga dengan kita, saya dan saudara-saudara, di dalam berbagai keterbatasan, kelemahan yang kita miliki, kita seharusnya memiliki semangat bahwa kita itu masih memiliki Tuhan Yesus sang sumber kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pandemi belum berakhir. Demikian juga dengan kehidupan kita
yang akan terus berjalan. Pesiarahan kehidupan kita masih akan terus ada. Dan kita di tengah berbagai pergumulan dan kesulitan seperti kerapuhan, kelemahan, ketidakmampuan, dan lain sebagainya, itu kita senantiasa diajak untuk tetap memiliki keteguhan iman di tengah berbagai musim kehidupan. Terutama di situasi pandemi saat ini yang seharusnya tidak membuat kita semakin lemah dan pesimis, melainkan seharusnya mengundang setiap kita yang lemah, rapuh tanpanya. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan memiliki sikap optimis bahwa ada Tuhan yang senantiasa melindungi kita, senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini di dalam kondisi pandemi, kita masih belum bisa berjumpa dengan sanak saudara kita, dengan teman, dan mungkin kita hanya bisa bertemu melalui layar gawai kita. Kemudian perekonomian yang tidak stabil, pekerjaan yang mungkin sulit untuk didapatkan di masa-masa pandemi, dan sakit yang mungkin tak kunjung sembuh padahal sudah berobat kemana, sudah berusaha berupaya supaya saya bisa sembuh, tetapi kok tidak kunjung sembuh-sembuh, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Mari di tengah berbagai dinamika kehidupan yang ada, kita tidak menjadi semakin lemah, tetapi menjadikan semua itu, kelemahan itu, sebagai semangat, spirit untuk kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Seperti lirik sebuah lagu yang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pernah mendengarnya, yaitu lagu Kuasa-Mu Nyata di dalam kehidupanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Mari Bapak Ibu kita menyanyikannya bersama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Jadi, di dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang boleh kita terima dan yakini bahwa kita pasti bisa di dalam kelemahan kita. Dan mari kita tidak hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki, tetapi senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai sumber kekuatan kita. Amin.